juga belajar banyak banget nih. Thank you Mas Iqbal. Jadi kalau dari saya pribadi nih, tadinya saya mikir, wah kalau sharing tentang belajar coding ala developer Gojek itu tuh langsung teknis gitu ya, langsung belajar A, B, C, D gitu. Tapi ini lebih ke fundamentalnya lagi, dan ini inspiring banget karena gimana pun juga kalau kita cuma belajar teknis aja tapi foundation kita nggak kuat, di sini tadi Mas Iqbal juga sharing tentang mindset, tentang prinsipal apa aja, tentang grit ya, grit itu penting banget sih. Terus kemudian dan pentingnya untuk praktis. Jadi di sini saya sendiri juga diingatkan kembali bahwa untuk belajar coding itu sebenarnya lebih untuk foundation-nya harus kuat dulu, baru kita nanti untuk belajar yang teknis-teknisnya akan lebih mudah gitu ya. Oke, thank you Mas Iqbal. Nah, sekarang ini waktunya kita untuk diskusi nih ya Mas ya. Aku ada beberapa pertanyaan nih sebelum pertanyaan dari teman-teman. Nah, sembari saya juga mau kasih tahu teman-teman, kalau teman-teman di live chat, pengen bertanya, itu silahkan langsung bisa bertanya di live chat, nanti akan kita kumpulkan pertanyaannya. Tapi sementara teman-teman mikirin pengen nanya apa sih ke Mas Iqbal, aku sendiri ada beberapa pertanyaan nih buat Mas Iqbal yang bikin saya penasaran. Nah, nih pertanyaan yang pertama nih, saya pengen nostalgia dulu nih. Mas Iqbal boleh nggak nih ceritain awalnya banget pertama kali belajar coding itu kapan, umur berapa gitu ya. Soalnya ini banyak nih yang nanya umur nih, kalau saya umur segini bisa belajar coding nggak gitu. Nah, boleh nggak cerita kapan pertama kalinya Mas Iqbal belajar coding dan kenapa gitu bisa belajar coding gitu? Apa sih yang ceritanya gimana tuh sampai bisa belajar coding? Oh iya. Jadi saya pertama kali belajar coding tuh kelas 2 SMP. Saya kelas 2 SMP itu tahun 2000. Tahun 2000. Oh, gara-garanya saya punya teman saya tuh dia jadi itu pertama kali itu 98 sampai 2000 tuh .com bubble kalau teman-teman ingat. Itu ya pertama kalinya orang ada Yahoo, ada Alta Vista zaman itu. Jadi saya punya email Yahoo dari tahun itu tuh tahun 99 malah kalau nggak salah. Nah, jadi dulu saya di pesantren. Terus di pesantren tuh ini dulu motivasinya bodoh sekali. Ya mohon maaf, tapi ya begitulah namanya anak muda dulu, zaman dulu. Jadi pesantren saya tuh dipisah perempuan sama laki-laki. Jadi santriwan, laki-laki santriwan, santriwati itu nggak bisa ketemu. Emang pesantren gitu, emang nggak bisa. Tapi ini namanya anak muda kan. Itu saya dikenalin sama teman saya. Bal, jadi kalau di sana kalau misalnya kita berinteraksi sama perempuan kan nggak bisa. Terus ada yang surat-suratan pakai surat itu ketahuan. Kalau ketahuan dihukum, itu hukumannya berat. Terus Bal, lo mau gue kenalin nggak sama sesuatu yang bikin lo ini ya? Sesuatu itu adalah ternyata email. Jadi saya pernah punya email itu buat surat-suratan sama santriwati. Tapi Alta Vista ya Mas ya? pakai Yahoo waktu Oh itu. Yahoo. Yahoo.com waktu itu. Oke. Terus terus saya jadi mikir, kok ini canggih bener nih barang canggih bener, gimana sih caranya? Terus saya cari tahu, oh ternyata bikinnya pakai cara namanya coding gitu. Terus carilah buku pemrograman. Waktu itu pemrograman dengan bahasa Pascal. Waktu pulang ke rumah liburan saya belajar, nggak bisa. Terus ya nggak bisa emang, ya baru bertahun-tahun kemudian baru saya lanjutin tuh. Jadi ya begitulah ceritanya. Wah, ini teman-teman di sini mungkin nggak familiar ya dengan vocabulary Pascal, terus Alta Vista gitu, zamannya udah beda kan. Iya, saya emang tua, emang nggak apa-apa. Saya masih tahu kok Mas, tenang aja. Nah, kalau waktu itu kan Mas Iqbal nih mulainya Pascal nih ya. Kalau boleh cerita nggak Mas, waktu itu kesulitannya apa nih Mas? Yang paling sulit tuh dari segi apanya tuh untuk Mas belajar programming pas awal banget gitu? Oke, barangkali kalau boleh saya ulang ke zaman dulu gitu ya, kesalahan saya sebenarnya mungkin kesulitannya waktu itu saya tuh nggak nangkep nih buat apa gitu. Jadi kayak ngapain sih gue belajar ini gitu, kok kayaknya aneh bener gitu. Nah, Drive jadi orang ya.
Mungkin kalau saya boleh perbaikin, kalau saya ke zaman saya yang sekarang, terus ketemu saya yang zaman itu, saya bakal bilang, lo jangan begitu kalau mau belajar, lo cari sesuatu yang lo pengen bikin, yang kayaknya menarik. Nah, itu jadi drive-nya gitu. Mungkin kalau kayak gitu, saya akan lebih masuk akal buat saya kenapa saya perlu ini gitu. Jadi karena kan bagaimana di semua ilmu kan ada hal-hal yang kita nggak tahu, ini kok apa sih, kok ya resek banget, tapi gue harus pelajarin gitu. Saya juga sering dengar, berarti ini ya kayak find your why dulu ya, kenapa dulu, baru kita lebih punya tujuan gitu untuk kita lebih semangat juga. Dan itu nggak perlu di awal-awal kalau mau belajar tuh nggak perlu sesuatu yang besar gitu ya. Sesimpel misalnya kayaknya lucu. Ini sebenarnya jangan dicontoh, tapi saya sebutkan ini, tapi beneran terjadi nih. Saya punya teman yang jago sekali programming. Dia gara-garanya apa? Mau tahu nggak apa gara-garanya? Gara-garanya dia pengen nge-crawling apa namanya, foto-foto teman-teman seangkatan di Facebook gitu. Iya, karena jadi waktu itu saya lupa ada tugas apalah buat ospek, terus ribet. Nah, dia gue bikin dia tahu semua orang punya Facebook zaman itu. Saya nggak tahu zaman sekarang masih punya atau enggak. Ya udahlah, daripada gue nanya satu-satu, gue bikin skrip untuk nge-crawl foto semua teman-teman gue gitu. Ya. Awalnya dari situ ya. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang saya sendiri juga sering dapat nih, Mas. Saya pengen tanya dari Mas Iqbal. Bahasa pemrograman apa sih yang paling bagus? Oh, ini. Ini jadi katanya kalau apa namanya, makin makin experience seseorang, maka jawabannya adalah it depends. Tapi yang kalau saya bilang nggak ada, maksudnya menurut saya sih semua bahasa pemrograman punya strength dan weakness-nya masing-masing. Tapi saya bisa jawab kalau pertanyaannya bahasa pemrograman apa yang paling saya suka. Jawabannya adalah Ruby. Kenapa tuh, Mas? Boleh cerita nggak kenapa tuh? Oke. Karena Ruby itu bahasa pemrograman yang oleh para kreatornya itu memang didesain untuk developer friendly. Jadi salah satu prinsipal dari bahasa Ruby adalah principle of most smile. Jadi ketika ada beberapa kemungkinan implementasi sebuah fitur di Ruby, maka si kreatornya berpikiran implementasi seperti apa yang bikin developer kalau pakai Ruby terus tersenyum dan oh bagus juga ya dia begini gitu. Ya, gitu. Ya ambil contoh. Kalau teman-teman misalnya pakai PostgreSQL misalnya, tapi itu bukan bahasa pemrograman ya, tapi dicontoh. Kalau teman-teman masuk konsolnya PostgreSQL, mau keluar, ketik exit itu nggak bisa. Harus pencet ketik / sama dengan Q. Yang menarik, ketika teman-teman bilang exit, enter, PostgreSQL tuh bilang ke kita ada error message-nya. Do you mean /Q gitu. Artinya dia tahu kita mau exit, cuman itu bukan komennya. Kalau Ruby enggak gitu. Ruby teman-teman bisa pencet exit, itu bakal keluar dari Ruby console. Teman-teman bisa pencet quit, ketik quit bakal keluar. Ya begitu, karena buat Ruby kalau yang penting developer happy dan there is no one correct way to do everything gitu. Wah, menarik juga nih ya, dari point of view exit aja itu bisa mempengaruhi produktivitas kali gitu ya, Mas ya. Itu ya, contoh kecil Ruby itu orientasinya supaya developernya happy gitu. Oke, iya, soalnya kita juga sering dapat kalau misalnya kita lagi webinar itu sering banget tuh ditanyakan, saya tuh mesti belajar pemrograman apa sih, bahasa apa sih gitu yang mesti saya pelajarin dulu gitu. Kalau Ruby ini dari menurut Mas Iqbal buat yang baru pertama kali mulai itu bagus nggak untuk belajarnya mulai pakai Ruby dulu? Boleh, bagus kok, bagus. Sangat beginner friendly juga. Cobain deh, ya bagus. Oke, nah tuh teman-teman kalau misalnya dari Mas Iqbal tuh bisa dicoba juga kalau mau coba belajar Ruby. Itu bisa juga. Cuman masalahnya adalah lowongannya nggak banyak sekarang. Maksudnya nggak banyak orang nyari cari programmer Ruby tuh nggak banyak. Kalau teman-teman orientasinya mau yang karir, kayaknya paling banyak tuh JavaScript. Iya, nah kalau teman-teman mau belajar JavaScript,
ini saya kembali mengingatkan lagi, kita ada kelas coding gratis, salah satunya JavaScript, teman-teman boleh isi survei ya, nanti teman-teman bisa dapat kelas coding gratis, salah satunya JavaScript tuh. Itu yang paling banyak dicari hari-hari ini ya, nggak tahu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Jadi gimana tuh Mas, kalau kan tadi kan Mas bilang Ruby sempat populer mungkin ya pada masanya gitu, terus sekarang lagi kurang banyak lowongannya, terus sekarang lagi banyak JavaScript, tapi tadi Mas bilang juga 1-2 tahun lagi nih mungkin bisa yang lain gitu. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa berubah bisa tetap bisa dapat kesempatan pekerjaan yang perubahannya cepat sekali gitu. Jadi nanti misalnya saya belajar Ruby sekarang, nanti pas saya kelar udah jago, pekerjaannya nggak ada gitu. Nah, gimana tuh Mas tipsnya supaya kita bisa tetap adaptif? Nah, ini true story. Jadi waktu saya kuliah 2004. Jadi saya mulai berkuliah 2004. Semua orang waktu itu yang berkuliah teknik informatika atau computer science di Indonesia diajarin dengan mindset bahwa nanti Anda bekerja, Anda ngoding itu bikin aplikasi di atas yang berjalan di atas PC. Nah, itu. Ketika saya mau lulus, semua pekerjaan adanya adalah untuk bikin aplikasi yang berjalan di web browser. Ketika saya baru lulus tuh, ketika saya mau lulus, ketika saya sudah lulus, orang pakai aplikasi paling banyak di mana? Ada yang mau nebak? Di BlackBerry. Saya lulus 2009. 2012 tuh kalau Anda nggak punya PIN BlackBerry, Anda social outcast. Nah, gitu. Mungkin sekarang unbelievable ya, BlackBerry. Zaman dulu nggak punya PIN BB tuh kayak ini banget lah, kayak kasihan lah gitu. Kurang gaul ya kalau nggak ada PIN BB. Kurang gaul. BlackBerry. Tapi seperti kita tahu 2009-2012 BlackBerry mati ya. Sekarang kalau kita mau bikin app ya kita asumsikan app itu jalan antara di iPhone atau di Android gitu. Ya memang berubah terus. Nah, yang mau saya sampaikan adalah satu-satunya yang pasti di bidang kita itu perubahan. Dan yang unfortunately perubahan di industri kita tuh cepat banget gitu. Nah, makanya ada 2 hal. Yang pertama adalah kosen fundamental. Kalau teman-teman kuat di yang tadi saya punya personal curriculum saya tadi kuat di situ, bisa menyesuaikan dengan bahasanya nanti. Jadi maksudnya kalau teman-teman udah kuat distributed system, ya bahasanya mau Golang, mau pakai atau mau function as a service seperti Clojure, dengan Clojure misalnya, ya bisa juga, no problem gitu. Karena fundamentalnya udah kuat, itu yang pertama. Nah, jadi masalahnya adalah kalau saya melihat kalau bisa kita jangan menyebut diri kita bukan gini. Mungkin kita sering ketemu orang yang bilang saya Ruby developer misalnya, atau saya Java developer, atau saya Android developer. Ada 2 kemungkinan dari orang yang begitu gitu. Kemungkinan yang pertama adalah dia adalah orang yang sangat dalam pengetahuannya di situ gitu. Ketika saya masih Ruby developer, kemungkinan pertama adalah saya dalam banget Ruby-nya gitu. Atau kemungkinan yang kedua, saya cuma taunya Ruby doang. Nah, jangan jadi orang yang kedua gitu. Nah, jangan jadi orang yang kedua. Kenapa? Karena suka tidak suka, mau tidak mau, industri kita nature-nya begitu. Berubah terus dan ya. Nah, ini masuk ke yang kedua. Tadi saya bilang kan yang pertama kuatin fundamental, yang kedua adalah dengan nature industri kita yang seperti itu, ketika teman-teman memilih jalur berkarir sebagai seorang software engineer, teman-teman sedang menandatangani kontrak untuk ngerjakan PR seumur hidup gitu. Wah, berat jadi kalau teman-teman sekolah gue lulus nggak ada PR, tapi jadi software engineer, nah itu mindsetnya udah keliru di awal gitu. Ya, jadi maksudnya ya, dan jangan di-compare. Misalnya saya suka lihat di sosial media ada yang compare, kayak gue nggak pernah ngelihat ada akuntan sore-sore di waktu senggang belajar. Ya nggak tahu kapan terakhir kali ada inovasi tentang akuntansi misalnya. Nanti live lagi, nanti saya dikira menghina profesi akuntansi. Nggak gitu, maksudnya nggak gitu, tapi maksudnya ya, unfortunately nature industri kita itu berubahnya cepat banget gitu. Jadi kalau kita nggak mau ngerjain PR,
if you don't do your homework, kita tertinggal. Unfortunately begitu. Saya nggak bilang wah nggak ada waktu buat lo nggak boleh punya waktu buat yang lain, nggak gitu juga. Saya main game, saya happy dengan anak-anak saya, itu juga saya lakukan. Saya bersosialisasi dengan teman-teman. Dulu sebelum pandemi apalagi saya sebulan sekali minimal nongkrong sama teman-teman. Saya selalu agendakan sebulan sekali, satu nongkrong dengan teman lama, yang kedua ketemu orang baru. Kadang-kadang random people from the internet. Anyway, sebelum pandemi udah setahun saya nggak melakukan itu. Maksudnya saya punya aktivitas lain tapi ya tetap ada homework gitu. Suka nggak suka. Jadi harus menjadi ini ya pembelajar abadi ya, harus terus belajar, harus punya PR terus gitu. Yes. Tantangannya ya. Oke, Mas, ini ada pertanyaan juga yang banyak aku lihat nih muncul juga. Karena kan kita judulnya belajar coding ala developer Gojek nih. Jadi tanya, kalau Mas mau hire developer di Gojek, yang Mas Iqbal lihat tuh apa sih, yang dites apa aja, dan qualities apa aja, hard skill, soft skill apa aja yang Mas cari di seorang engineer Gojek yang mau direkrut gitu. Oke. Kalau saya mau ngerekrut, yang saya pertama cari tahu adalah dia bisa coding apa enggak. Nah, maksudnya dia bisa coding atau enggak adalah saya pengen lihat kode dia, itu nomor satu. Yang kedua, dari kodenya saya pengen cari dia punya fundamental yang kuat atau enggak. Jadi ketika dia nulis kode, saya akan tanya dia, kan kita kasih problem statement kan, dia kemudian kan dia ngasih kode dia untuk nge-solve problem statement itu. Saya akan tanya dia, kenapa lo pilih cara solusi kayak gini? Nomor satu sebenarnya belum itu. Nomor satu sebenarnya saya akan tanya solusi lo apa, ceritain ke gue. Nah, itu saya jadi tahu apakah dia ngerti apa enggak yang dia tulis. Ya karena zaman sekarang internet kita bisa googling semua problem dan akan ada jawabannya gitu. Tinggal copy paste, it's all done. Tapi nomor satu itu, saya pengen tahu dia ngerti nggak apa yang dia tulis di situ. Lo nge-solve ini ngapain? Yang kedua, saya akan tanya kenapa lo nge-solve ini begini. Artinya saya pengen tahu apa pertimbangan dia yang lain sebelum memilih solusi itu. Gitu. Terus yang ketiga itu ada di sorry anak saya masuk. Oke, sembari Mas Iqbal dengan anaknya, kita buat teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan silahkan. Kita udah mulai banyak nih pertanyaannya, wow. Sebentar kita akan ke kurasi. Boleh Mas Iqbal silahkan. Selanjutnya adalah saya pengen pastikan orang ini disiplin. Disiplin dalam kode tuh saya pengen lihat hygiene. Jadi kodenya rapi, indentansinya ikutin convention sesuai dengan bahasa pemrogramannya, dengan frameworknya, ada tes, terus ya begitu. Terus yang terakhir mungkin baru saya bakal lihat dia beneran ini nggak punya tapi ini kadang-kadang agak susah, agak tricky, dia punya drive apa enggak gitu. Karena sebenarnya saya pengen tahu apakah ini orang yang bisa saya percaya dia punya dorongan untuk berkarya tanpa saya dorong lagi gitu sih kira-kira. Punya inisiatif ya berarti ya, inisiatif sendiri. Oke, jadi teman-teman tadi udah denger nih dari Mas Iqbal. Kalau teman-teman tadi yang nanya-nanya kalau mau kerja di Gojek gimana caranya, nah itu tadi kalau misalnya perlu di replay yang tadi di replay ya, terus teman-teman praktis dan ikutin nasihat-nasihatnya Mas Iqbal tadi. Oke, nah tadi ini udah cukup banyak pertanyaannya, jadi kita mau mulai Q&A aja dari teman-teman ya. Tadi pertanyaan dari saya udah sampai cukup dulu. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman, ada dari Endra. Pertanyaannya begini, Mas Iqbal nih. Bagaimana sih Kak cara ngefilter materi belajar yang bagus untuk diri kita sendiri saat banyaknya materi bertebaran di luar sana? Dari Endra nih, silakan Mas. Oke, ini jadi gini, benar banget di internet banyak materi kita nggak tahu mana yang bagus. Saran saya teman-teman nomor satu punya role model. Role model itu artinya adalah orang yang teman-teman percaya dia sukses sesuai kriteria sukses teman-teman masing-masing, ya.
saya udah punya mentor saya, Sidu Ajay tadi ya. Itu role model saya, mereka mentor saya. Dan saya ikutin apa yang mereka baca. Gitu. Jadi ketika mereka bilang, maksudnya sekarang kan saya nggak di titik di belajar bagaimana programming Ruby lagi kan, nggak. Tapi saya untuk karir saya sekarang engineering manager. Sebenarnya engineering manager yang baik itu gimana sih gitu. Maka saya lihat mentor saya. Mentor saya share buku judulnya Elegant Puzzle. Ya itu yang saya baca. Jadi maksudnya saya follow-followan sama mentor saya di Twitter. Kadang-kadang dia nge-tweet kan, gue lagi baca buku apa gitu. Ya udah, saya ikutin. Dan dari situ kan ini ya, misalnya alhamdulillah zaman sekarang tuh algoritma rekomendasi itu udah bagus. Jadi misalnya kita beli buku Elegant Puzzle, itu ada sambungannya tuh bisa you might be interested in this. Atau terus kemudian dari buku Elegant Puzzle, ini sebenarnya ini yang teman-teman harus utilize dari sosial media. Saya beli buku Elegant Puzzle, itu saya jadi tahu pengarangnya siapa. Emily something, aduh lupa. Saya cari di Twitter, ada orangnya. Ya saya follow, biar saya tahu apa yang dia omongin, sehingga saya bisa belajar lagi dari dia gitu kan. Kalau suatu hari dia bilang, oh dia lagi ngulik tentang apa, atau ambil contoh, Kubernetes itu foundernya ada 2, namanya Kelsey Hightower sama Brendan Burns. Ini Kubernetes itu sesuatu yang saya kerjain sehari-hari di pekerjaan. Dua-duanya ada di Twitter. Itu enak banget, saya tinggal follow gitu. Teman-teman mau belajar Ruby, founder Ruby ada di Twitter. Ruby punya framework namanya Rails. Founder Rails ada di Twitter. Ikutin aja dia. Cari tahu dia bergaul sama siapa. Most likely itu author buku-buku bagus, orang-orang yang kemudian bikin materi bagus tentang bidang itu gitu. Jadi gara-gara saya follow foundernya Rails, namanya David Heinemeier Hansson di Twitter @dhh namanya @dhh ini. Saya jadi tahu Ryan Bates karena mereka temenan di Twitter. Saya cek si Ryan Bates ini siapa. Oh, Ryan Bates ternyata punya website namanya Railscast. Isinya, itu materi bagus-bagus tentang Rails gitu. Nah, jadi saran saya nomor 1 adalah cari role model dulu. Kalau bisa role modelnya jangan tanggung yang tinggi sekalian gitu. Maksudnya, mau Ruby, cari aja siapa sih sebenarnya foundernya Ruby. Cari aja orangnya. Kita punya sosial media, punya segala macam gitu. Ya, begitu. Dari situ kita bisa nemu, dia ternyata dia bikin nulis buku, ternyata dia punya situs isinya materi tentang ini, gitu-gitu lah. Wah, ini tipsnya sangat praktikal ya, teman-teman bisa langsung kerjakan nih. Jadi teman-teman cari, misalnya teman-teman tadi mau belajar Ruby, teman-teman ya langsung cari foundernya, langsung follow Twitternya sekarang gitu, dan teman-teman bisa ikutin tips-tipsnya dia ya. Jadi ini nanti inspirasi juga nih buat saya nih, Mas. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Fadli. Untuk menjadi seorang programmer, apa saja yang perlu dipelajari dan dilatih selain ngoding, terutama untuk yang non-IT gitu. Jadi mungkin saya boleh share juga, ini banyak siswanya Markoding itu ya emang bukan dari latar belakang IT ya. Jadi mereka sama sekali yang benar-benar pengetahuannya belum pernah megang IT sekalipun gitu. Jadi ada yang lain nggak yang perlu dipelajarin selain coding? Kalau boleh saya pilih mungkin logic kali ya. Maksudnya ini bagian dari math, tapi bagian dari matematika, tapi subsetnya lagi logic. Karena penting kalau teman-teman mau jadi programmer, logiknya harus kuat. Karena kalau logiknya nggak kuat, nggak bisa problem solving tentunya gitu. Maksudnya teman-teman barangkali tahu sintaks dari bahasa pemrograman, tapi nggak tahu dengan sintaks itu cara solve-nya gimana gitu. Karena sintaks, pengetahuan misalnya gimana cara conditional, gimana cara loop, itu kan sintaksis. Tapi gimana menggunakan itu semua itu dengan apa? Ya itu adanya di logic gitu. Ibarat kata kalau saya orang yang nggak bisa fotografi, mau dikasih kamera yang paling mahal pun ditaruh di depan saya, jepretan saya gitu-gitu aja gitu. Jadi it's just tools, tapi the core is in logic. Saya sangat sarankan logic. Nomor 2 bahasa Inggris. Ini saya perlu tekankan banget karena belajar bahasa Inggris di era internet tuh enak banget. Buka app namanya Duolingo misalnya, pakai itu belajar. Dan jangan malu. Kadang-kadang orang malu. Maksudnya saya pernah ngajarin ini. Saya tanya, kamu udah sekian bulan kok. Jadi ada yang pernah saya mentor langsung.
dia background-nya bahasa Inggrisnya nggak kuat, terus kemudian saya suruh, "Lo belajar bahasa Inggris ya?" Gitu. "Ya," kata dia. Udah 1 bulan saya kok nggak ada improvement. Saya tanya, "Lo perasaan gue suruh bahasa Inggris kenapa nggak?" "Malu." "Kenapa malu?" "Ya malu aja lagi ini dicie-ciein sama, lingkungan teman-temannya. Apaan sih lu belajar bahasa Inggris?" "Ya kenapa malu? Apa yang dimaluin? Emang lo nyolong?" Saya sampai bilang gitu. "Enggak kan? Ya udah kenapa malu?" Ya maksud saya, bahasa Inggris itu penting. Kalau teman-teman bisa baca literatur-literatur, IT sendiri dengan bahasa Inggris, itu, benefit-nya gede banget. Saya, pindah sedikit ini baterai saya mau habis, saya sambil pindah sebentar. Siap, siap. Oke, jadi teman-teman tadi kita udah dengar dari Mas Iqbal. Mas Iqbal bilang ada yang paling penting itu logika dan juga bahasa Inggris. Ini juga saya kadang-kadang juga sharing tentang logika ini ya. Logika itu kalau teman-teman mau cari itu terminologinya computational thinking. Kalau misalnya teman-teman mau belajar itu atau berpikir komputasional, tapi kalau mau cari teman-teman belajar tentang computational thinking, tentang algoritma, itu teman-teman bisa cari di googling, teman-teman cari sumbernya itu banyak banget. Dan kalau teman-teman ada tipsnya nih, aku juga mau bagi tips kalau misalnya teman-teman pengen belajar algoritma untuk logikanya aja, ada tools yang biasanya dipakai sama anak-anak, karena saya biasanya juga ngajarin ini ke anak-anak untuk ngajarin logika. Teman-teman bisa coba pakai Scratch ya. Scratch, Scratch ada tools itu yang biasa dipakai buat anak-anak untuk belajar algoritma, untuk belajar computational thinking. Itu teman-teman bisa coba cari juga. Dan tadi bahasa Inggris setuju banget, karena ya semua bahasa pemrograman, semua tutorial itu available dalam bahasa Inggris gitu. Jadi tadi aku mau nambahin dari yang Mas Iqbal aja. Nah, Mas Iqbal udah kembali nih sekarang. Kita ada pertanyaan yang sering saya alami juga kadang-kadang ya, dari Jeremy. Pertanyaannya, Pak Iqbal, kalau punya masalah procrastination, gimana nih Pak? Udah jadi expert procrastination sekarang nih kayaknya. Gimana nih? Ada tips-tipsnya nggak dari Mas Iqbal? Wah ini sebenarnya saya punya masalah yang sama. Jadi ya it's real. Tapi ada metode yang pernah saya coba dan itu cukup berhasil dalam beberapa hal lah. Jadi metode ini namanya ada yang tahu, saya lupa lagi nama tokohnya. Jadi saya ingat cerita ini karena teman saya namain anaknya itu Ithaka, nama anaknya. Jadi ada seorang tokoh di mitologi Yunani, dia mau ke Ithaka. Kota Ithaka itu kota di Yunani kuno gitu. Si tokoh ini, kalau kita mau lewat Ithaka, kalau dari kota dia ke Ithaka, ya dia harus lewat laut. Di laut itu ada naga siren. Naga siren juga tokoh mitologi Yunani gitu ya, Yunani kuno. Jadi naga siren ini dia bisa semua pelaut lewat situ, kalau dengar suaranya itu langsung ke belok. Jadi bukannya ke Ithaka, dia belok ke si naga siren gitu. Jadi dia distraction. Jadi orang mau kemana dia ngedistract. Jadi nah si tokoh cerita kita saya lupa gitu namanya. Jadi dia melakukan itu adalah dengan dia mengakali, dia bisa lewat dari situ dengan ini. Dia bilang jadi ketika mau lewat yang ada naga sirennya itu, semua krunya diikat sama dia, terus dia sendiri ngikat dirinya gitu ya. Pokoknya nggak tahu lah gimana ikat-ikatannya, pokoknya ngikat diri semua awaknya itu, kemudi diarahin lurus, jadi ngelewatin tempatnya si naga siren tadi gitu. Nah, terus jadi pas dengar suara naga siren sebenarnya badannya pengen ngelakuin itu, pengen pindah belok ke arahnya naga siren, tapi karena diikat nggak bisa, lurus terus. Ya begitu udah lewat baru saya juga lupa tuh gimana kok bisa lepas pas, tapi pokoknya lepas ya, kan namanya cerita legenda ya. Tapi ya lolos. Nah, sebenarnya pesan moralnya adalah sebenarnya ketika kita mau fokus tentang sesuatu, maka distraction itu kita buang gitu sebisa mungkin, nggak ada di situ gitu. Sorry, bentar. Oke, teman-teman, sembari Mas Iqbal
teman-teman boleh, saya mau lihat di live chat ya. Sorry. Oke. Oke, balik lagi. Mas. Ya, maksudnya jadi ibaratnya nih, kalau kita, saya ambil contoh yang ini bukan procrastination tapi ya, saya ambil contoh, kalau teman-teman kecanduan ngerokok dan mau berhenti ngerokok, cara nomor satu yang diajarin orang-orang semua adalah jangan bergaul sama perokok. Kenapa? Karena kalau teman-teman udah nggak bawa rokok, terus di tongkrongan yang ngerokok, jadi ngerokok juga karena ada di situ. Jadi jauhi diri kita dari distraction tadi. Procrastination kan gitu. Kita mau lakukan sesuatu, tapi kita nggak ngelakuin sesuatu yang mau kita lakukan, malah ngelakuin sesuatu yang lain. Maka buat friksinya besar. Jadi kenapa? Karena makin susah kita mau melakukan sesuatu, jadi malas gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ekstrim, misalnya kayak tiap kali mau ngerjain sesuatu malah terganggu sama internet, maka yang dilakukan adalah matiin modemnya. Gitu. Karena teman-teman lagi coding misalnya, terus karena modemnya mati, ganti tab ke Chrome pun mau buka Twitter misalnya, ya Twitternya nggak ada apa-apa, orang internetnya mati. Nggak ada notif hilang ya Mas ya? Ya mungkin procrastination itu akan membantu di situ karena mau nyalain, anjir jauh lah, udah mendingan gue terusin gitu. Nah itu. Wah menarik nih ya. Soalnya kalau misalnya ada notif tuh emang paling gangguan ya, pengen ngecek feed gitu ya, apa sih? Iya. Saya pada satu titik ketika waktu saya sempat memang smartphone usage saya itu parah. Dan nomor satu saya cek, saya saya cek, saya install app buat nge-track saya pakai apa aja di HP saya. Maka ternyata saya lihat Twitter, itu Twitternya saya uninstall dari HP gitu. Jadi saya cuman bisa pakai Twitter itu di laptop, dan for some reason nggak tahu kenapa saya lebih malas ternyata buka Twitter di laptop. Jadi ya gitu. Jadi kita mengkondisikan diri kita supaya nggak bisa gitu ya. Keren banget deh. Nah, ini Mas, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang temanya pertanyaannya seputar startup, dunia startup ya. Nah, pengen tahu nih Mas, ini ada pertanyaan dari Evi, ada Albi, Alif. Aku pengen combine aja pertanyaannya. Mas, kayaknya tadi sempat mention Mas nih pernah jadi founder startup ya. Boleh nggak ceritain perjalanannya Mas tuh waktu di hustling di dunia startup tuh gitu. Ya. Nah itu saya kalau boleh saya bilang saya banyak irinya dengan generasi sekarang karena zaman saya dulu itu saya sebenarnya seneng dengan kerjaan coding, programming dan lain-lain gitu, dan sampai pada satu titik. Tapi zaman dulu nggak ada karirnya sebenarnya. Jadi dulu kalau teman-teman mau punya karir yang cerah, lulusan informatika, saya dari ITB, lulusan informatika ITB, kalau mau karirnya cerah, itu masuk ke Exxon, British Petroleum, Schlumberger, saya nggak tahu cara bacanya sampai hari ini, Schlumberger tulisannya, tapi anyway, oil and gas basically. Freeport gitu-gitu, oil and gas dan natural resources, itu dan fine aja sebenarnya kalau saya tidak menjudge siapa-siapa, maksudnya ya pilihan karir orang-orang, setiap orang tentu beda-beda ya, fine ya. Tapi saya tidak melihat itu karir yang saya senangi gitu, maka saya pikir ya udahlah daripada begitu-begitu. Jadi kalau dulu jadi programmer misalnya, Anda seneng coding, ya karirnya gitu-gitu aja gitu. Kalau nggak nambah gitu, nggak bertumbuh. Nah akhirnya saya pikir ya kalau emang nggak ada tempat di Indonesia yang bisa memfasilitasi saya begitu, dan saya juga tidak, ya saya punya privilege tapi tidak cukup privilege untuk ya udahlah ke luar negeri aja gitu. Nggak bisa, orang tua saya nggak bisa beliin saya tiket ke luar negeri, terus unfortunately that's out of the table gitu. Ya udah saya bikin aja sendiri gitu. Karena saya senang dengan coding dan lain, saya bikin sendiri. Nah ya zaman itu unfortunately saya yang dulu juga orangnya tidak visioner. Jadi yang dilakukan adalah sebenarnya startup yang consulting, yang artinya nggak bikin produk tapi ngerjakan sesuai order dari klien gitu.
Sebenarnya oke-oke aja, nggak ada yang salah dengan itu. Banyak orang yang sukses di bidang itu, tapi ternyata saya nggak menikmati itu. Problemnya di situ. Saya nggak menikmati. Kenapa? Karena yang saya rasakan adalah dari satu klien ke klien lain, saya harus berganti konteks, dan saya nggak suka itu sebenarnya karena saya nggak dalam, saya lebar gitu. Alhamdulillah, tapi ya beberapa tahun begitu ketemu partner, orang yang mengapresiasi kerjaan kami. Jadi waktu itu startup kami ada orang, dia orang Indonesia, perusahaan Indonesia punya buka cabang di Eropa, dia pengen narik market dari sana, tapi dia sebenarnya di bidang SAP gitu. Nah, tapi dapat kliennya pertama waktu itu dia bukan SAP, jadi dia katakanlah meminta bantuan kita untuk ngedeliver itu, kita lakukan dan ternyata kliennya puas karena dan dia kaget kok ini kliennya padahal dari Belanda dan relatively lebih demanding daripada klien-klien dia yang lokal, kok puas maksudnya kenapa gitu ya, salah satunya ada practice yang kita lakukan gitu, terus akhirnya diajak kita joinan yuk ya, terus joinan tapi kita bilang ya joinan tapi gue udah males ngerjain project yang beda-beda satu sama lain, ada dari satu project ke project lain, gue mau ngerjain produk boleh nggak ya, alot di sana, tapi akhirnya oke, kita ngerjain produk di procurement waktu itu. Jadi kita bikin perusahaan baru, join sama partner kita ini. Dan saya sebenarnya happy sama mereka dalam artian beberapa orang itu benar-benar saya respect sama mereka gitu. Ada namanya Mas Agus, I highly respect that person gitu. Dia sangat membantu sekali. Terus tapi ya kita ngerjain produk waktu itu, produknya procurement, dan itu saya ngerasain happy banget waktu itu karena saya makin dalam. Jadi dari awalnya saya nggak ngerti apa-apa tentang procurement sampai saya datang ke klien manapun, saya udah tahu nih, oh dia swasta, berarti procurement Bapak di perusahaan Bapak gini ya. Saya datang ke perusahaan BUMN, oh Bapak procurementnya gini ya. Saya datang ke perusahaan instansi pemerintahan. Sampai saya paham gitu, dan itu saya senang karena knowledge saya nambah gitu, deep, domain knowledge saya dalam gitu. Nah, cuman ya waktu itu akhirnya unfortunately si partner kami ini dibeli sama perusahaan Jepang dan arah mereka ada consulting lagi. Ya, I don't really like that prospect, so ya kita berpisah gitu lah. Akhirnya saya dan tim saya terdampar di Gojek. Ya begitu ceritanya. Kalau buat teman-teman yang ini Mas, mau bikin startup sekarang nih, ini kan ini yang nanya juga kayaknya pengen bikin startup nih. Mas ada advice apa nih, ada nasihat apa buat mereka, buat yang pengen bikin startup? Agak sulit ya. Enggak, karena ya udah berapa tahun saya nggak, tapi mungkin kalau boleh saya bilang teman-teman, saya belajar dari beberapa teman-teman saya yang saya kagumin, yang menurut saya startupnya bagus gitu ya, berkembang bagus. Itu mulai dari solve problem gitu. Jadi saya ambil contoh, ini saya ketemu orangnya, saya lupa lagi namanya siapa. Saya ketemu di forum, jadi sama-sama jadi pembicara. Saya lupa dia CTO-nya iGrow. Kalau ada yang tahu iGrow, tulisannya iGrow. Saya ketemu CTO-nya. CTO apa CEO ya? Saya lupa. Pokoknya saya ketemu lah dia di satu forum bareng-bareng. Saya kagum sekali sama orang ini. Karena dia berangkat dari problem bahwa iGrow itu kan basically menghubungkan matchmaking antara orang yang punya keahlian bertani atau bertanam dengan orang yang punya modal, ya kan. Nah, yang saya salut waktu itu, dia bilang gini ke saya, waktu gue mulai, gue tuh nggak punya skill programming apapun. In fact, dia cuma bikin situs pakai WordPress kalau nggak salah WordPress ya, pokoknya pakai CMS, situs iGrow, terus ada formnya itu larinya kalau kita submit sebenarnya di belakang itu Excel sheet. Jadi kalau kita submit formnya itu Excel. Manual banget ya. Yes, tapi bisnisnya jalan. Kenapa jalan? Karena dia solve real problem. Ada orang yang punya duit, ya kan sekarang kan banyak anak-anak orang-orang muda sekarang, orang-orang usia 40 ke bawah, itu kan mulai kalau punya duit mau diinvest gitu kan. Maksudnya kalau mungkin orang zaman dulu, ya saya nggak tahu orang zaman dulu gimana, ya orang zaman dulu mungkin beli tanah. Sekarang kan tanah mahal banget, nggak kebeli sama generasi kita. Jadi kita mau invest gitu. Kita punya duit, kita mau invest.
Ada orang-orang kayak gitu. Ada orang-orang yang gue punya lahan atau misalnya gue punya keahlian bercocok tanam tapi gue nggak punya duit. Itu real problem diketemuan sama si iGrow ini, dan dia melakukan itu tanpa skill coding sama sekali. Tapi tadi yang saya bilang disinggung di depan, yang penting tuh outcome sebenarnya gitu. Ya tentu kalau manual kayak gitu tentu pada satu titik akan kewalahan. Tapi kan di awal kita nggak langsung nge-serve jutaan user kan. Di awal yang pakai iGrow berapa? Mungkin puluhan. Dan masih manageable dengan proses yang manual. Gojek pun ketika pertama kali bermulai, itu kalau teman-teman pesan aplikasi di Gojek pertama kali dulu, itu call center. Jadi apa? Yang terus si petugas call center itu terus nyari mana driver yang masih kosong. Itu kayak gitu Gojek di awal. Saya ngalamin tuh dulu. Saya dulu sempat telepon juga. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi fokus dari problemnya dulu gitu. Karena saya rasa penyakitnya orang yang technical, dia fokus di oke, gue bisa Ruby. Gue bikin pakai startup apa ya pakai Ruby. Itu keliru. Ruby itu alat gitu. Ya, cari problem. Dan pastikan teman-teman emang tadi ya, oke problem. Bikin hipotesis kayaknya solusinya gini deh. Cobain, bener nggak tuh? Si iGrow kan gitu, kayaknya sih kalau di jembatanin nih antara Gojek lah, kayaknya kalau di jembatanin antara orang yang nyari driver dengan driver yang ngetem, kan basically dulu ojek ngetem kan, jadi terbatas orang di area itu gitu. Hipotesis Gojek adalah kalau dijodohin bakal lebih banyak yang order kan gitu. Ternyata hipotesis terbukti. Gitu. Wah, keren banget nih advice-nya nih. Jadi teman-teman jangan keren-kerenan dulu, tapi yang penting solve problem dulu ya. Harus solve problem, baru nanti tools-nya apa itu belakangan gitu ya. Oke, Mas, ini kita udah hampir di ujung acara nih ya, karena waktunya juga bentar lagi habis. Tapi banyak banget nih pertanyaannya. Saya mau bahas satu pertanyaan lagi nih ya, dari Dharma. Nah, day to day seorang programmer itu ngapain aja sih, Kak? Dalam seminggu berapa jam kerja? Dan kerjaannya apa cuma ngoding aja? Oke. Good question actually. Saya kayak typical day di Gojek ya. Mungkin lebih enak kalau zaman sebelum pandemi kali ya, karena itu kan relatively lebih terstruktur. Biasanya kita sampai kantor itu sekitar jam 9, jam 10. Gojek tuh tipikal kantor yang kayak lo terserah datang jam berapa, yang penting kerjaan lo beres gitu. Ya bisa jam 9, 10 terus kita biasanya stand up. Tapi yang makanya semua orang biasanya beda-beda karena tergantung timnya stand up jam berapa. Jadi biasanya kita datang itu langsung stand up. Stand up itu adalah tempat kita bukan rapat tapi kayak seperti rapat tapi beda dengan rapat adalah dia cuma maksimal 15 menit dan semua harus berdiri. Itulah kenapa namanya stand up. Tujuannya adalah supaya orang nggak berpanjang lebar di situ karena berdiri pegel. Jadi kalau berpanjang lebar capek. Jadi makanya namanya stand up gitu. Stand up, apa yang dilakukan di stand up, kita menyampaikan kemarin kita ngapain, hari ini mau ngapain, terus ada yang perlu dibantu apa enggak. 3 itu doang. Itu habis stand up ya udah, kemudian kalau biasanya dalam satu sprint itu 1 atau 2 minggu, 1 sampai 4 minggu, kalau tim saya biasa 2 minggu, itu kita sudah punya priority apa yang mau kita kerjain di sprint tersebut. Jadi misalnya sprint sekarang kita mau nyelesain fitur A gitu. Fitur A itu ada beberapa story, misalnya ada 10 story, maka kemudian kita bagi-bagi story. Jadi gue udah selesai nih story yang kemarin. Di stand up kita bilang gitu, gue mau pick story ini ya udah pick gitu. Nah habis itu biasanya habis stand up kita tuh pair programming. Pair programming itu programming tapi berdua. Nanti ada sesinya sendiri tuh pair programming agak. Itu kita pair programming itu biasa sampai makan siang. Jadi bisa jam 12 kita makan siang, habis makan siang balik itu kita pair programming lagi sampai sore. Biasa sampai sekitar jam 5-an. Habis jam 5 itu biasanya kegiatan kita sebutnya ekstrakurikuler gitu. Jadi ya karena kan ya alhamdulillah Gojek menurut saya environment yang baik gitu ya. Itu suka ada aja misalnya ada sharing session, ada ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang ngobrol-ngobrol yang bermanfaat, kadang-kadang yang nggak bermanfaat juga sebenarnya. Ya wajar lah ya maksudnya. Ya tapi ekstrakurikuler biasa sampai jam 6-an gitu.
Karena emang kalau jam 5 banget juga pulang macet juga, jadi jam 6. Terus ya biasanya kemudian kalau saya tergantung kalau misalnya istri lagi kepengen jajan ya biasanya ketemuan sama istri terus makan dulu di luar baru pulang. Kalau enggak ya pulang atau makan di rumah atau ya gimana gitu. Itu sehari-harinya. Gitu sih. Sering begadang nggak sih Mas jadi developer itu? Oke. Nah ini sebenarnya bergantung sama ini. Kalau saya sendiri sebenarnya punya prinsip bahwa kita nggak bisa perform kalau kondisi fisik kita buruk gitu. Jadi bahwa saya bilang teman-teman punya PR iya, tapi kan saya selalu maintain sehari tidur tidak kurang dari 6 jam, tidak kurang. Jadi kalau paling telat saya tidur jam 12 kalau mau bangunnya jam 6 gitu. Malah kadang-kadang saya kalau bisa 7 jam gitu. Jadi jam 11 itu HP udah mati apa udah tidur. Jadi itu kecuali ada Juventus main yang dini hari. Ya itu distraction yang susah maksudnya saya udah berkali-kali kayak ya udah sih ngapain sih ditonton. Tapi tetap aja kalau pagi kalah atau menang ternyata kalau Juventus menang saya bersemangat gitu. Ya for some reason it's weird. Tapi ya begitu gitu. Anyway, soal begadang tadi, saya percaya kondisi fisik kita itu mempengaruhi kondisi mental kita. Sehingga kalau kita capek, diforsir, nggak bagus juga. Makanya saya bersyukur Gojek juga nggak kayak gitu. Tapi ada garis bawahnya. Kadang-kadang ada beberapa hal yang menuntut kita untuk melakukannya di malam hari. Contoh, misalnya ada misalnya kita melakukan sesuatu ke production system yang berbahaya yang sebaiknya dilakukan ketika traffic lagi sepi ya maka mau nggak mau gitu. Ini baru aja semalam, jadi semalam saya baru tidur tuh jam 2 karena ada production tadi itu ada sesuatu yang mau kita lakukan terhadap existing system dan itu berbahaya kalau lagi rame maka lakukannya malam-malam. Kemarin mulainya jam 11.30 selesainya jam 1.30 lah, terus saya belum bisa tidur, baru tidur jam 2 gitu. Dan itu tapi saya tidak pengen menjadikan itu sebagai sesuatu yang normal, enggak, itu tuh sesuatu yang tidak normal, oleh karena itu tapi perlu, oleh karena itu karena perlu tapi tidak normal jangan sering-sering gitu. Special case lah ya, nggak sering, nggak selalu ada terjadi kayak gitu ya. Oke nih Mas, pertanyaan dari teman-teman sudah selesai, cuma di terakhir ini boleh nggak Mas Iqbal mungkin ada kata-kata penutup dari Mas Iqbal yang untuk menyemangati teman-teman semua yang lagi ada di sini, yang lagi nonton dari YouTube, untuk mereka biar semangat nih belajar coding, terutama nih di saat pandemi seperti ini ya Mas ya, karena kan kita di sini lagi kondisinya tidak mendukung, terus dan mungkin ada yang banjir, ada yang mungkin lagi ada yang keluarganya sakit atau gimana, mungkin mungkin dari Mas Iqbal ada kata-kata penyemangat terakhir nih buat teman-teman. Oke, mungkin ada versi pendeknya, ada versi panjangnya. Versi pendeknya adalah life is not fair. Versi panjangnya, semoga cukup 5 menit. Cukup, bisa. Saya setiap ada sesi-sesi seperti ini sebenarnya ada sedikit perasaan bersalah. Kenapa? Karena saya anak yang lahir dari keluarga yang privilege gitu. Dalam artian sejak kecil sampai sekarang saya nggak pernah khawatir tuh besok saya makan apa enggak. Saya nggak pernah khawatir itu. Itu privilege saya. Saya juga nggak pernah khawatir saya bisa sekolah apa enggak pernah. Itu privilege saya. Tapi barangkali sebagian teman-teman ada yang tidak punya privilege itu gitu. Seperti halnya tadi saya sudah ceritakan tadi kolega yang sangat saya hormati namanya Mas Taufan Ero Perkasa, dia tidak punya privilege seperti saya punya. Orang tua saya dulu juga nggak privilege. Ayah saya dulu itu supaya bisa sekolah dia harus jualan gorengan. Jadi ibunya nenek saya itu masak gorengan, yang jualan ayah saya. Jadi jualan apa? Jualan ini ditaruh nampannya ditaruh di kepala terus ke kampung keliling-keliling. Poin saya adalah life is not fair. Sebagian orang seperti saya hidupnya enak dari kecil. Sebagian orang hidupnya tidak enak. Life is not fair. Tapi ya
we've got to do something about it gitu. Jadi saya percaya sampai hari ini, itu kenapa saya suka sekali novel Laskar Pelangi, karena saya percaya pendidikan itu masih jalan yang paling besar probabilitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Ya, oleh karena itu saya nggak tahu kondisi teman-teman, mungkin ada orang yang teman-teman yang dengar ini ada yang orang yang beruntung hidupnya tidak susah, tapi mungkin ada yang susah. Apapun itu, unfortunately life is not fair, tapi it's not a reason, bukan hidup itu nggak adil, tapi bukan berarti alasan kita untuk kemudian menyerah gitu. Jadi ini ada satu industri ini industri IT kita. Industri ini tidak peduli latar belakang kamu lulusan SMA nggak peduli, kamu lulusan SMK nggak peduli, kamu kuliah di ITB nggak peduli. Tapi kalau kamu menunjukkan kepada pelaku industri ini kamu bisa berkarya, ya, kamu bisa bikin, you can code, kamu bisa coding, kamu bisa solve problem, mereka akan menerima kamu gitu. Dan itu kesempatan kamu sebenarnya. Itu yang mau saya bilang sih. Jadi apapun latar belakang teman-teman, life is not fair, tapi ini ada opportunity. So ya itu rengkuh lah gitu ya opportunity ini gitu. Jangan sampai nggak direngkuh gitu. Dan beneran tunjukin dalam keseharian gitu. Jadi nggak bisa gue mau jadi data scientist tapi sehari-hari nggak pernah belajar tuh nggak bisa. Ya jadi itu sih dari saya. Wah, thank you banget nih Mas Iqbal. Ini kata-kata penutupnya gong banget. Jadi saya juga jadi tergugah ini ya. Jadi buat teman-teman, life is not fair ya, tapi kita harus menerima kenyataan itu dan nggak boleh diem aja, nggak boleh nyerah, karena kesempatannya sama. Saya juga setuju banget sama Mas Iqbal bahwa di dunia IT kesempatan kita tuh equal, sama gitu. Nggak peduli latar belakangnya teman-teman. Kalau teman-teman mau belajar dan teman-teman yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman bisa tinggal replay video ini nanti ya di YouTube. Teman-teman bisa dengar wejangan-wejangannya Mas Iqbal nih, tips-tipsnya untuk belajar coding. Dan teman-teman udah bisa langsung mulai belajar coding setelah nonton video ini langsung ya. Oke. Thank you banget Mas Iqbal, terima kasih banyak. Saya sendiri personally juga sangat terinspirasi dengan Mas Iqbal. Saya diingatkan kembali lagi ya untuk prinsip-prinsipnya belajar coding, bahwa belajar coding itu sebenarnya lebih dalam dibanding belajar coding scripting itu sendiri, tapi lebih ke foundationalnya, lebih ke mindset, lebih ke disiplinnya, prinsipalnya, terus juga harus praktis gitu. Saya diingatkan kembali itu. Thank you banget Mas Iqbal. Terima kasih. Boleh teman-teman semua yang ada di live chat kasih tepuk tangan virtual dulu buat Mas Iqbal. Keren banget. Wah, ini udah mulai banyak nih. Bahkan sebelum saya instruksi udah pada tepuk tangan nih Mas Iqbal. Keren banget. Thank you. Terima kasih. Oke, nah sekarang penutup. Boleh tolong Kak Ferdi di-share lagi slides-nya.